Anak-anak yang terkasih, pelajaran hari ini kita mau belajar tentang kehadiran Allah melalui iklim dan gejala alam. Nah, di mana kita mau melihat di wilayah Indonesia tempat kita berada ada dua iklim meliputi hujan dan kemarau. Di mana kita mau melihat, bahkan juga mungkin kita merasakan saat ini seringnya terjadi hujan yang tidak menentu akibat pemanasan global atau akibat dari rumah kaca yang ada. Ini mungkin kita sekarang sedang rasakan sebagai masyarakat yang tinggal di wilayah Indonesia. Terkadang kita merasakan hal yang terjadi atas iklim kita, tetapi patutlah kita tetap mengucap syukur karena segala sesuatu yang ada di dalam alam ini baik adanya, baik bumi, langit, matahari, bulan, dan bintang-bintang, seisi jagat raya, semua diciptakan untuk kebaikan manusia. Walaupun gejala alam tersebut ada yang dapat diprediksi dan ada yang tidak dapat diprediksi oleh manusia, namun semua harus disyukuri. Adanya gejala alam yang merugikan manusia yang terjadi karena akibat dari keserakan manusia sendiri, termasuk kita. Walaupun masih kecil sebagai anak-anak Tuhan, kita seharusnya merawat segala ciptaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita belajar bersama-sama sehingga itu tidak merugikan kita sendiri karena kita tidak merawat ciptaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita melalui penciptaan yang kita bisa lihat bagaimana Tuhan menciptakan di dalam kitab Kejadian pasal 1. Nah, ini kita akan pelajari bersama-sama. Tuhan kita menciptakan alam semesta beserta isinya. Yang pertama, sebelum kita membahas apa saja yang Tuhan ciptakan dalam alam semesta dan segala isinya yang ada di dalamnya, mari kita buka dalam kitab kita Yohanes pasal 1 ayat 1. Ya anak-anak, siapkan Alkitabnya, baca dari Yohanes pasal 1 ayat 1. Jika sudah mendapatkannya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, dalam masa penciptaan, Allah menciptakan dengan berfirman. Di hari pertama hingga hari ke-6, Tuhan Allah kita menciptakan semua yang ada. Nah, saat ini kita akan belajar dan mungkin juga kita sudah dapatkan di sekolah minggu tentang penciptaan. Hari pertama Tuhan menciptakan terang dan gelap. Di sini kita mau melihat bagaimana Tuhan menciptakan terang dan gelap di hari pertama dengan berfirman. Allah Tuhan kita menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Kemudian di hari kedua, Allah menjadikan cakrawala dengan berfirman, di mana kita mau melihat Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Kemudian di hari ketiga Allah berfirman, ini hari keduanya, ya cakrawala. Kemudian di hari ketiganya Tuhan berfirman,
menciptakan darat, laut, dan tumbuh-tumbuhan. Anak-anak kelas 3, bagaimana di sini Tuhan Allah menciptakan segala sesuatunya dan menciptakan yang ada di darat, bahkan tumbuh-tumbuhan dan laut, dimana tumbuh-tumbuhan yang ada macam-macam tumbuh-tumbuhan, yaitu jenis tumbuhan yang menghasilkan biji-biji dan menghasilkan buah-buahan yang kita bisa makan sampai saat ini. Kemudian di penciptaan yang berikutnya, yaitu Tuhan Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Nah, ini merupakan penciptaan Allah di hari keempat dengan berfirman, di mana matahari untuk menyinari bumi dan untuk menguasai malam, Allah menciptakan bulan dan bintang. Dan ini yang kita pelajari bersama-sama, sehingga kalau di malam hari itu bintang, bulan yang menyinari, sehingga ada sinar walaupun gelap yang kita rasakan, tetapi ada sinar bulan dan bintang yang menyinari. Kemudian penciptaan berikutnya, Allah menciptakan binatang di air dan di udara. Nah, ada banyak ikan-ikan, hewan-hewan lainnya yang ada di air, bahkan di udara seperti burung-burung yang terbang. Kita lihat contohnya yang ada di gambar. Anak-anak yang terkasih, kemudian di hari yang ke-6 Allah menciptakan binatang yang ada di darat. Semua binatang yang ada di darat diciptakan oleh Allah di hari ke-6. Tidak hanya binatang di darat, juga Allah menciptakan manusia pada hari yang ke-6, mengambil manusia dari debu tanah. Allah membentuk manusia seperti gambar dan rupa Allah. Lalu Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia laki-laki bernama Adam yang pertama, manusia perempuan pertama Hawa. Dan inilah yang terjadi dalam penciptaan. Kemudian di hari ke-6 Tuhan Allah beristirahat, dan juga Tuhan Allah memberkati dan menguduskan semua ciptaannya yang sungguh amat baik. Semua pada mulanya diciptakan Allah sungguh sangat baik, tetapi pada akhirnya karena keserakahan manusia membuat bahkan memperburuk keadaan, sehingga kita pun belajar untuk mencintai apa yang Tuhan berikan dan merawatnya. Bahkan dengan kita merasakan, merawat, kita menyadari bahwa Allah hadir di dalam alam semesta yang kita miliki sekarang. Hanya melalui pelajaran hari ini kita belajar bahwa kita harus merawat semua yang ada, karena itu adalah hasil dari ciptaan Allah, dan kita belajar untuk terus mengucap syukur, karena melalui alam kita bisa merasakan betapa baiknya Tuhan. Dia hadir untuk kita semua.